Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita bertemu kembali dalam pelajaran agama. Baik, kita akan masuk ke dalam mata pelajaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Kembali kami dapat bertemu dalam pelajaran agama untuk melanjutkan pembelajaran materi agama. Sekalipun masih dalam bentuk PJJ, tapi kami mau bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan belajar adalah anugerah Tuhan. Ada banyak anak-anak di luar sana yang tidak seberuntung kami, karena mungkin orang tua mereka tidak memiliki uang untuk membeli handphone atau laptop dan tidak bisa memiliki paket internet, sehingga mereka hanya mendapatkan tugas dari guru melalui WhatsApp, dan mereka sendiri yang harus belajar dari buku paket. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami menghargai setiap berkat di dalam masa sulit ini. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami dengan orang tua yang mampu menyediakan alat-alat dan juga guru-guru yang memberikan pembelajaran secara langsung dalam Zoom maupun dalam rekaman seperti ini. Tolong kami untuk menghargainya dengan benar dan bentuk ucapan syukur kami biar kami boleh mengejar pengetahuan dan juga senantiasa membaca dengan teliti segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kiranya hati kami boleh terus mempermuliakan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik kami sebagai guru maupun sebagai anak dan juga orang tua murid-murid kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi Allah menjanjikan Daud raja kerajaan kekal. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah setelah kamu mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan, perhatikan pertama, menemukan bahwa Allah mewahyukan umatnya menyatukan umatnya di bawah Daud. Yang kedua, memahami bahwa Kristus memenuhi janji Allah kepada Daud akan kerajaan kekal. Yang ketiga, mempelajari bahwa seperti doa Daud, doa kita harus menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi diharapkan tiga hal ini, anak-anak akan bisa memahami ya, menemukan, memahami, mempelajari. Bahwa Raja Saul yang adalah Raja Israel yang pertama telah ditolak oleh Allah karena melanggar kekudusan Allah. Ya, kita udah belajar ada tiga pelanggaran Raja Saul ya. Kemudian kita melihat setelah Saul tidak lagi menjadi raja, maka Allah menggantikannya menggantinya dengan raja kedua bangsa Israel yaitu Daud ya. Jadi Daud adalah seorang raja yang taat kepada Allah walaupun Daud pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah, yaitu dia melakukan dosa ya, ada dosa besar yang pernah dilakukannya. Nah, kita akan lihat Daud diurapi sebagai raja pengganti Saul ya. Dalam ayat firman Tuhan ini bisa nanti kamu baca. Dikatakan Tuhan menyesal ya. Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja atas Israel. Kata menyesal di sini bukan berarti Tuhan tidak tahu bahwa Saul akan melakukan pelanggaran. Alkitab menggunakan istilah menyesal hanya mau menunjukkan kata yang dapat kita pahami. Tapi tidak berarti Allah itu menyesal seperti kita menyesal. Hanya orang yang tidak maha tahu yang menyesal. Contoh, kita sudah merencanakan kelas 4 itu akan camping ya. Tapi mendadak terjadi COVID-19. Maka digagalkan. Lalu kita menyesal, wah sayang sekali kok COVID ya, padahal kita mau camping. Contoh. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktu membuat rancangan camping ini, kita tidak tahu bahwa akan terjadi COVID-19. Tapi Tuhan berbeda anak-anak. Tuhan tahu ketika Raja Saul dipilih menjadi raja pun, Tuhan tahu bahwa Saul akan tidak menjaga kekudusan Allah ya, dia melakukan kejahatan. Nah, maka digunakan istilah kata menyesal di sini. Kata menyesal itu adalah menunjukkan perasaan Tuhan dalam bahasa manusia, bahasa yang dapat kita pahami. Nah, maka Allah menyatakan Daud sebagai penggantinya kepada Samuel. Jadi, yang mengurapi Saul menjadi raja adalah Samuel, dan yang mengurapi Daud menjadi raja juga adalah Samuel.
Nah, jadi Samuel mengurapi Daud di Bethlehem tanpa pengumuman anak-anak. Waktu itu Saul masih seorang raja. Tapi Tuhan sudah memilih Daud, mempersiapkan Daud menjadi raja, maka Tuhan memberitahukan kepada Saul agar segera mengurapi Daud. Jadi ada masa dari pengurapan menjadi raja sampai duduk di atas tahta, Daud butuh 7,5 tahun. Dan ini bukan waktu yang singkat. Tapi Daud tidak langsung merebut tahta, anak-anak. Daud masih melayani Saul menjadi pemain kecapi, karena kita tahu Daud menjadi, dia seperti, dikatakan Alkitab didatangi oleh roh jahat, ya, sehingga dia hampir menjadi orang gila. Dan kalau dia hampir menjadi orang gila, ketika Daud main kecapi, itu menenangkan jiwanya. Jadi setelah diurapi menjadi raja pengganti Raja Saul, Raja Daud masih menjalani rutinitas kehidupannya, menjadi gembala, menjadi pelayan di istana, pemain musik di istana. Dan di sanalah kemudian kita menemukan peristiwa-peristiwa Saul mencoba membunuh Daud. Tapi Daud ada kesempatan membunuh Saul. Daud membuat satu pernyataan yang sangat besar. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bagi Daud, Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Maka Daud, sekalipun ada kesempatan membunuh Saul, dia tidak pernah menggunakan itu karena dia menghormati demi nama Tuhan. Tapi Saul berbeda. Saul berulang kali berusaha membunuh Daud, bahkan memburu, ya, sampai tidak ada tempat bagi Daud untuk tinggal cukup lama di suatu tempat karena akan selalu saja ada yang melaporkan dan tentara Saul akan datang untuk menangkap Daud. Tetapi Tuhan menjaga dan meluputkan Daud senantiasa dari usaha pembunuhan daripada Saul. Karena Tuhan masih punya rencana untuk menjadikan Daud raja atas Israel. Nah, jadi Daud ini anak-anak, ketika dia menjadi raja, berumur 30 tahun. Jadi kalau umur 30 tahun kurang 7,5 tahun, berarti dia diurapi sekitar 23 tahun. Nah, anak-anak, Daud 2 kali dalam Alkitab dicatat adalah seorang yang diperkenan di hati Allah. Padahal Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Daud ini pernah melakukan satu dosa yang besar yang dikatakan dosa Uria, ya, yang berhubungan dengan Uria. Jadi Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batsheba, istrinya Uria. Dan dia juga pada akhirnya membunuh Uria. Jadi dosa pertama adalah dosa perzinahan, ya, hukum yang ke-7, lalu dia juga melakukan pelanggaran hukum ke-6, jangan membunuh. Nah, kita melihat Saul cemburu dan membenci Daud, ya, dalam 1 Samuel pasal 18 ini, kamu boleh baca di rumah. Nah, dari mana asalnya? Ketika Daud membunuh Goliat, ya, jadi Daud bukan hanya membunuh Goliat, tapi mereka juga mengejar, ya, orang Filistin, karena Goliat ini adalah tentara Filistin, mengejar dan sangat membunuh sangat banyak. Dan memang sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan Daud sebagai seorang gembala. Dia menjaga kambing dombanya dari binatang buas, bahkan singa pun ketika anak domba sudah dimakan oleh singa, Daud membuka mulut singa itu dan mengeluarkan domba itu dari mulut singa. Jadi bisa dikatakan Daud ini sudah terlatih di padang sebagai seorang yang melindungi kawanan dombanya. Maka ketika dia berperang, dia juga menjadi seorang panglima perang yang sangat terampil. Jadi kita tidak heran kalau kemudian dia dikenal sebagai panglima perang daripada Saul. Dan ketika berperang, memang dia membunuh banyak sekali musuh. Maka ketika dia pulang suatu kali dari perang, ya, yang perang Israel yang dikalahkan oleh tentara Israel, maka perempuan-perempuan Israel menyambut tentara Israel, menyambut Daud dan Saul yang kembali ke Israel dengan bernyanyi, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Beribu-ribu dengan berlaksa-laksa itu lebih banyak berlaksa-laksa, puluhan ribu. Nah, itulah cikal bakal Saul iri hati kepada Daud. Saul berpikir bahwa Daud sudah mengisi hati bangsa Israel.
Nyanyian perempuan-perempuan ini membuat Saul terbakar iri hati. Maka dia mencoba membunuh Daud, padahal Daud tidak salah sama sekali. Dan Daud tetap hormat kepada dia. Tetapi Saul yang sudah dibakar oleh rasa cemburu ini, dia tidak bisa lagi menerima kehendak Allah. Bahwa Allah yang memilih dia menjadi raja pertama, dan pada waktunya Allah memilih Daud, Saul tidak menerima. Maka dia melakukan kesalahan-kesalahan yang semakin fatal. Nah, ya kata mendengki ini ya, kata mendengki. Jadi sejak pulangnya mereka dari perang, lalu perempuan-perempuan Israel menyanyikan kalimat ini, dikatakan sejak saat itu Saul selalu mendengki. Kata mendengki ini adalah rasa benci. Jadi rasa benci ini anak-anak ini karena manusia kalau berpusat pada diri, memang dia akan ingin melenyapkan orang lain. Ya, jadi Saul cinta pada dirinya, maka dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli terhadap firman Tuhan. Dia hanya memiliki satu keinginan, yaitu membunuh Daud agar Daud tidak menjadi saingan bagi dia. Padahal sebenarnya Daud tidak merebut tahta itu, walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja Israel oleh Samuel. Kemudian tahap-tahap dalam kehidupan Daud ialah dia terus-menerus lari. Ya, dia lari dari perburuan Saul dan tidak ada tempat persembunyian bagi Daud yang dapat dipakai untuk waktu yang lama. Tetapi ada orang yang Tuhan berikan ya, orang-orang yang setia mendampingi Daud dalam pelarian itu. Dan demikianlah Daud belajar menjadi orang pelarian yang selalu berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Daud ini adalah seorang tokoh, seorang yang bergumul dengan Tuhan begitu banyak, makanya dia menulis Mazmur sangat banyak ya, Mazmur Daud. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dia, baik pengalaman dengan Tuhan maupun pengalaman diburu oleh musuh. Tapi pada akhirnya dalam Mazmur itu dia memberitahukan kepada kita, dia jujur mengungkapkan perasaannya ketika dia diburu oleh musuh, apakah oleh Saul, oleh anaknya sendiri ya, yang setelah Daud menjadi raja juga anaknya pernah merebut tahtanya, dan Daud harus sekali lagi turun dari tahta, meninggalkan Yerusalem karena dia tidak mau berperang melawan anaknya sendiri. Atau juga diburu oleh dosa, ya, kejahatan yang ada pada diri sendiri. Tapi pada akhirnya dia memberitahukan kepada kita melalui Mazmur yang ditulisnya, bahwa dia selalu datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Dan dia menemukan ketika dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan, Tuhan selalu menolong, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kalau terlambat, dia akan mati. Kalau terlalu cepat, maka dia tidak bertumbuh dalam iman. Nah, terkadang dalam hidup kita anak-anak, dalam kesulitan, terkadang Tuhan mengizinkan kita seperti Daud. Ada dalam kesulitan, dan Tuhan mau sebenarnya ketika kita ada dalam kesulitan itu, kita berlari kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada Tuhan. Maka kita akan sama seperti Daud menemukan bahwa Tuhan akan menolong kita, pertolongan Tuhan tidak akan datang terlalu cepat sehingga kita tidak beriman, dan juga tidak terlalu lambat sehingga kita putus asa. Pertolongan Tuhan selalu datang in His time dan right time, ya, waktu yang tepat di dalam waktunya Tuhan, yang membuat kita melalui kesulitan itu bersandar kepada Tuhan dan juga tetap beriman, ya, berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kemudian kita lihat sebagai penutup, Daud bukan manusia sempurna, anak-anak, dia sama seperti semua manusia ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia berdosa, termasuk Daud ya. Tetapi Allah menyebut 2 kali ya, Daud itu ada yang berkenan di hatinya. Kenapa kira-kira? Mari kita lihat ya. Karena ketika Daud ditegur oleh Nathan tentang dosa dia yang berzina dengan Batsyeba dan membunuh Uria, Daud bertobat sedalam-dalamnya hatinya dan tidak menyangkal dosanya. Nah, ini yang perlu kita belajar dari Daud, anak-anak. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berdosa, Nabi Nathan datang menegur, dia mengakuinya dan bertobat sedalam-dalamnya hatinya. Waktu Saul bersalah, kita akan belajar ya, ada 3 kesalahan Saul. Ketika Saul salah, Samuel datang menegur.
Tapi perbedaan Saul dengan Daud yang sama-sama melakukan kesalahan dan ditegur, Saul tidak bertobat dari sedalam-dalamnya hatinya. Nah, maka anak-anak kita juga bisa jadi melakukan kesalahan. Kalau kita ditegur, mari kita belajar dari sikap Daud. Bertobat dari sedalam-dalamnya hati kita. Senantiasa bertobat dari sedalam-dalamnya hati kita. Jangan kita mencari kambing hitam atas kesalahan kita. Mari kita selalu belajar mengakui dan bertobat. Dan itu kemudian yang dilihat oleh Tuhan, perbedaan Saul dan Daud. Dan Daud yang melakukan dosa yang besar ini pun tetap Tuhan mengatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kemudian kita melihat Daud belajar dan bertumbuh mengenal Allah Tritunggal ya, melalui setiap kesalahan dan peristiwa yang dihadapinya. Kesalahan, dosa, peristiwa yaitu dia diburu oleh Saul, diburu oleh anaknya, peristiwa berdarah di dalam istana karena dosanya. Daud selalu belajar dari kesalahan. Dan dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Bahkan dia menerima kehendak Tuhan ketika anak yang dikandung Batsyeba hasil daripada perzinahan itu mati. Dan dari sana Daud tahu upah dosa ialah maut. Seharusnya yang berdosa Daud, ya, seharusnya Daud yang berdosa maka Daud yang harus mati. Tapi kemudian agar Daud hidup maka Tuhan mengambil anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Batsyeba. Nah, dari sanalah kita melihat bahwa Daud bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui setiap peristiwa yang dihadapinya dan melalui dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Nah, kemudian anak-anak, kamu harus memperhatikan poin ini ya, rujukan perjanjian baru terhadap Daud menuliskan bahwa Daud itu sebagai nenek moyang dan tipologi Kristus. Nenek moyang ya, nenek moyang berarti dari keturunan Daud dilahirkan Kristus. Lalu Daud juga disebut tipologi. Tipologi itu adalah bayang-bayang. Jadi kehidupan Daud, ada aspek dari kehidupan Daud yang digambarkan sama dengan Kristus ya. Mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama adalah Daud membebaskan Israel dari teror Goliat dan orang Filistin. Persamaannya adalah Kristus membebaskan orang percaya dari perbudakan rohani iblis dan kematian. Jadi sama-sama membebaskan, Daud membebaskan bangsa Israel dari teror Goliat dan orang Filistin. Kristus membebaskan orang percaya dari perbudakan rohani iblis dan kematian. Ini yang disebut tipologi Kristus. Yang kedua, Daud adalah raja dan nabi, demikian juga Kristus, ya kan? Dan Daud adalah raja yang tidak sempurna, nabi yang tidak sempurna, tapi Kristus adalah raja yang sempurna dan nabi yang sempurna. Yang ketiga, Allah mendirikan suatu covenant dengan Daud. Covenant dengan Daud. Covenant itu adalah perjanjian ya anak-anak. Di Allah mendirikan suatu perjanjian dengan Daud akan menjadikan dia suatu kerajaan yang kekal. Dan pada akhirnya janji itu adalah yang akan melahirkan Kristus. Kerajaan kekal itu adalah milik Kristus. Anak-anak bisa ikuti ya. Jadi Allah mendirikan suatu covenant perjanjian dengan Daud, menjadikan dia suatu kerajaan yang kekal. Jadi kerajaan yang kekal itu akan berdiri melalui Kristus menjadi rajanya, dan Kristus lahir dari keturunan Daud. Itu sebabnya dikatakan, dijanjikan kepada Daud bahwa dia akan menjadikan Daud menjadi suatu kerajaan yang kekal. Dan yang terakhir adalah seluruh Injil mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi itu adalah menemukan bahwa Kristus sebagai anak Daud, ya, menyebut Kristus anak Daud karena memang Daud keturunan Kristus lahir dari keturunan Daud. Itu sebabnya dikatakan anak Daud. Yesus juga disebut anak Daud. Ya, kita bisa membaca di Matius pasal pertama, Lukas tentang silsilah Yesus Kristus. Dan memang Alkitab memberitahukan kepada kita Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Nah, sampai di sini anak-anak, setelah ini kamu baca materi, ya, kamu baca kembali materi, pahami setelah mendengar rekaman, lalu juga kamu tonton juga video
kitab Samuel supaya menambah pengetahuan kamu. Lo kerjakan PR. Waktu kamu kerjakan PR, kamu sudah menjawab, cross check lagi dengan materi untuk memastikan jawabanmu benar. Sekali lagi mari kita masuk ke dalam pembentukan karakter yang detail, bertanggung jawab, dan tidak bekerja dengan asal-asal. Sekali lagi, bekerjalah dengan segera, tuntas, dan berkualitas, demi nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami berterima kasih untuk Alkitab yang mencatat tentang Raja Israel yang kedua, yaitu Daud. Dia adalah manusia berdosa yang tidak sempurna, tapi 2 kali Allah sendiri menyebutnya adalah yang diperkenan di hati Tuhan. Kami mau belajar dari Daud, ketika dia bersalah dan ditegur, dia menerima peneguran itu dengan bertobat sedalam-dalamnya hatinya. Demikian juga kami, Tuhan, tolong kami, kalau kami bersalah dan kami ditegur, kami juga mau bertobat sedalam-dalamnya hati kami, dan kami tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kalau ada yang malas, Tuhan tolong kami untuk tidak malas. Kalau kami selama ini ada yang tidak membaca instruksi guru, tidak detail, tolong kami Tuhan untuk sabar dan membaca dengan detail. Sehingga kami terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak semestinya. Juga yang bekerja dengan sembarangan, tidak memikirkan akan tanggung jawab. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan Tuhan tolonglah kami, beri kami kekuatan untuk membuat janji dan komitmen untuk berubah. Sehingga dari kecil, karakter kami boleh terus dibentuk, dipersiapkan, menjadi karakter-karakter yang agung, yang teliti, dan kami juga mau belajar ya Tuhan, dari kecil, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan segera, tuntas, dan berkualitas, demi nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, serta berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat bekerja anak-anak, segera setelah tugas dikerjakan, cross-check sekali lagi, harapannya adalah tidak ada nilai yang tidak tuntas. Kalau semua bekerja sesuai dengan instruksi yang Ibu Happy beritahukan, Ibu Happy percaya, semua mata pelajaran kamu akan tuntas. Hindari kegiatan-kegiatan yang membuat kamu lalai mengerjakan tugas. Ya, main game boleh, tapi bukan yang terutama. Kerjakan dan tuntaskan semua mata pelajaran kamu dengan yang terbaik. Lalu main game boleh hanya sebentar, dan lakukan kegiatan yang lain, mungkin les atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Oke, Tuhan memberkati.